Shalom, Shalom para perselancar keajaiban. Jumpa lagi dengan saya Dr. Rianto Sinaga di channel Supranatural Doctor. Apakah Anda sudah menonton episode sebelumnya? Bila belum, maka klik description pada video di bawah ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang 8 jendela berdoa dan berjaga-jaga seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Alkitab bicara mengenai watchers atau berdoa dan berjaga-jaga dengan waktu yang spesifik pada siang dan malam. Ada 8 jendela doa yang mencakup di dalam 24 jam dalam satu hari pada siang dan malam itu. Sehingga kita harus konsisten untuk terus berdoa secara spesifik pada siang dan malam. Apakah Anda pernah tiba-tiba bangun pada tengah malam dan Anda bertanya-tanya kenapa? Apakah yang terjadi? Dan di saat itu sebenarnya Tuhan menyuruh Anda untuk berdoa. Tuhan ingin Anda bersyafaat untuk seseorang dan setiap doa memiliki tujuan masing-masing. Berdoa dan berjaga-jaga sangatlah penting supaya rencana Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memerintahkan untuk berjaga-jaga di dalam beberapa ayat firman Tuhan. Khususnya dalam waktu akhir ini, di akhir zaman ini, in the last day, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana kita harus respon saat kita melihat ada gempa, ada bahaya, wabah, perang, dan kita melihat berita-berita yang mengejutkan pada hari-hari ini. Tuhan memberikan kunci kerajaan surga, salah satunya yaitu doa. Kita dapat baca pada Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus mau kita untuk bersatu hati dan kita unity, berdoa dan berjaga-jaga. Ini adalah inti dari doa dan berjaga-jaga. Hari ini lebih dari hari-hari sebelumnya penting untuk kita berdoa dan kita mencari isi hati Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan menemukan kehendak Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan strategi-strategi musuh dan kita akan mengerti strategi doa yang harus kita lakukan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Doa akan menggerakkan tangan Tuhan. Tuhan berkata kepada semesta alam, terjadi, let it be, maka itu akan terjadi. Dan Tuhan ciptakan kita segambar, serupa dengannya. Dan perkataan atau doa kita memiliki kuasa yang sama. Otoritas dari kita itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan kita. Sebagai pendoa syafaat, atau penjaga pada keluarga, kota, dan bangsa, kita dipanggil dengan tanggung jawab untuk melihat hal-hal yang berbahaya dan kita mengingatkan kepada orang-orang yang bersangkutan apa bahaya itu. Ini dapat dilihat di 2 Raja-Raja 9 ayat 17 dan 18. Mari saudara-saudara kita pelajari, kita belajar bersama 8 hal jendela berdoa dan berjaga-jaga. Yang pertama, jam doa pertama ini adalah awal malam, jam 18 sampai 21. Ini adalah waktu merefleksikan dari arahan Tuhan. Ini adalah waktu untuk pembaharuan perjanjian dengan Tuhan. Ini kita akan melepaskan ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan keletihan kita. Saat ini juga waktu untuk mencari arahan dari Tuhan untuk ke depan.
Ini waktu untuk meditasi dan refleksi. Ini waktu juga untuk penyembuhan, pelepasan dan kebangkitan. Ini waktu untuk kita minta Roh Kudus mengunjungi kita dalam mimpi dan penglihatan kita saat tidur. Kita juga di sini untuk berdoa untuk berkat Tuhan atas kita, keluarga kita, gereja kita, kota kita, dan bangsa kita. Ini kita berdoa untuk ekonomi. Ambil alih yang sudah dihancurkan oleh kuasa gelap. Kita melawan struktur ekonomi, pendidikan, keagamaan, politik, dan lain-lain yang sudah dibangun oleh orang fasik. Yang kedua, saudara-saudara, adalah pada waktu jam 21 sampai jam 00 tengah malam. Ini kita sebut dengan doa tengah malam. Ini adalah waktu untuk mengucap syukur dan menerima kunjungan ilahi. Di sini adalah waktu untuk kita menerima perkenanan ilahi atas kita. Pada waktu tengah malam, ini adalah saat kuasa kegelapan yang sangat kuat. Tetapi Tuhan adalah cahaya di tengah kegelapan. Tuhan memberi strategi dengan penuh otoritas untuk menghancurkan agenda iblis pada saat ini juga. Kita berdoa untuk perlindungan dan penyediaan Tuhan atas kita, dan kita berdoa untuk melakukan kehendak Tuhan. Di sini saudara-saudara dapat berdoa dengan kencang, membaca Mazmur 59, membaca Mazmur dengan kencang pada Mazmur 68 ayat 1 sampai 4. Kita berdoa Allah akan bangkit dan menyerahkan musuh-musuhnya. Ini juga waktu untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita, meninggikan namanya. Dan ini juga waktu untuk memerintahkan seluruh ciptaan untuk memuji-muji Tuhan. Baca juga dengan keras Mazmur 148. Jam doa ketiga yaitu pada larut malam, pada jam 00 sampai 03. Ini adalah waktu untuk peperangan rohani, saudara-saudara. Ini waktu untuk berdoa, untuk membuat proteksi dan meminta kekuatan, dan kita akan menang. Ini adalah waktu juga untuk menerima anugerah dan menghancurkan setiap keterbatasan karunia dan urapan. Kita di sini berdoa dengan bahasa sorga, berdoa dan kalahkan keraguan dan ketidakpercayaan kita. Ini akan menghalangi jalan kita. Kita berdoa dengan kuat pada waktu ini, dan kita menantikan revelation dan terobosan yang berasal dari Tuhan untuk kita dapat bekerja dengan sesuai rencana dan tujuan Tuhan. Di sini juga kita akan merencanakan dan menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam teritorial kita. Ini juga waktu di mana janji-janji Tuhan akan dilepaskan, saudara-saudara. Ini waktu untuk menarik dan menghancurkan agenda iblis. Goncangkan setiap pondasi-pondasi dari si jahat. Kita berendam dalam lindungan yang maha tinggi dan latih setiap otoritas yang Tuhan beri kepada Anda. Jam doa keempat pada dini hari, yaitu pada jam 03 sampai 06. Ini adalah waktu untuk pelepasan dan kebangkitan. Hari baru telah tiba pada waktu ini. Ini jam untuk merayakan kemuliaannya dan jam untuk menyatakan kerajaannya. Ini waktu untuk deklarasi dan perkatakan dengan mulut kita, atau disebut juga commanding in the morning. Berdoa untuk aktivitas hari-hari itu dan minta proteksi Tuhan atas orang-orang yang kita kasihi selama hari itu. Kau akan berdoa pada Tuhan dan Tuhan akan mendengar doa-doamu. Kau bayar janjimu atau nazarmu dan kau akan putuskan dan deklarasi hal-hal penting, dan kau akan mendapatkannya karena perkenanan Tuhan ada padamu. Hal tadi dapat kita baca pada Ayub 22 pasal 22 ayat 27 sampai 28. Jam doa kelima yaitu pada pagi hari. Ini adalah waktu untuk deklarasi,
waktu untuk deklarasi firman Tuhan. Lihat dan dengar apa yang Tuhan katakan kepadamu. Ini juga waktu pengadilan ilahi, pelepasan ilahi untuk kebangkitan. Ini juga waktu untuk berdoa untuk kesembuhan di tubuhmu, kesembuhan akan hubunganmu, keluargamu. Ini juga waktu untuk berdoa agar pemerintahan baik dan perekonomian baik. Ini juga waktu untuk deklarasi dan perkatakan imanmu. Transformasi pikiranmu dan Tuhan akan memberi kekuatan yang baru kepadamu. Ini juga waktu kita untuk menerima pencurahan Roh Kudus untuk menjalani hari yang baru. Dan di sini juga saatnya kita menerima our daily bread, keperluan makanan rohani dan jasmani untuk hari ini. Jam doa ke-6 saudara-saudara adalah pada awal siang, sekitar jam 9 sampai dengan jam 12. Ini adalah waktu untuk pengampunan dan kesembuhan. Waktu kita untuk saling mengampuni dan menyembuhkan setiap hubungan. Waktu ini juga untuk menghancurkan setiap sihir, kepahitan, iri, marah, pengkhianatan, gosip, dusta, penipuan, dan kemunafikan. Percaya bahwa pekerjaan setan sudah dikalahkan di atas kayu salib. Ini juga waktu untuk kita menuai janji-janji Tuhan, menantikan penggenapan janji Tuhan atas kita. Harapkan manifestasi dari Tuhan sendiri, kita minta penyediaan dari Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini dapat kita baca dari Keluaran 11 ayat 3 dan 4. Jam doa ke-7 yaitu shaking the foundation, berlangsung dari jam 12 sampai jam 15. Ini adalah waktunya kita di dalam ruang rahasia. Ini waktunya kita memperkatakan janji-janji Tuhan dengan otoritas. Ini waktu supaya sinarmu bercahaya atasmu, sinarmu bercahaya atas lingkunganmu. Ini waktunya kita berendam dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi, tempat persembunyian kita. Di sini kita juga berdoa dan melawan setiap panah-panah dari si jahat kepadamu, kepada keluargamu, desamu, komunitasmu, kotamu, bangsamu, gerejamu, dan supaya kerajaan Tuhan di bumi ini ditinggikan. Saat ini juga berdoa agar hidupmu menjadi terang. Dan kita berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan dan kita tidak masuk dalam jebakan musuh saudara-saudara. Jam doa ke-8 adalah transformasi. Sekitar jam 15 sampai 18. Ini waktu untuk membentuk sejarah yang baru. Ini waktu untuk memperkokoh kerajaan Tuhan di bumi ini. Ini waktu untuk kita menerima pewahyuan, anugerah, dan menerima covenant. Juga di sini kita menyorak-nyorakkan kemuliaannya. Ini waktu untuk menghapus keterbatasan kita yang diberikan oleh kegelapan. Ketika Yesus mati, maka seluruh sejarah berubah. Dan Tuhan Yesus menjadi darah kita. Kita akan memiliki covenant dengan Tuhan Yesus. Kita akan menang atas neraka, atas kematian, dan atas maut. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memberikan kuasa untuk kita memiliki kemenangan yang sama dengan yang Tuhan Yesus alami, saudara-saudara. Bersukacitalah karena hidupmu berubah, tidak dalam dosa lagi, dan kita sudah dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Ini ditegaskan di 1 Yohanes 1 ayat 7. Puji Tuhan saudara-saudara, demikian 8 jendela berdoa dan berjaga-jaga. Biar ini bisa menjadi petunjuk atau arahan untuk kita dapat berdoa dan berjaga-jaga lebih lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, jika ada dari saudara-saudara yang merasakan sesuatu saat menonton video ini, atau ada hal supranatural yang ingin Anda ceritakan kepada kami, Anda dapat chat di nomor 0878 8085 3523. Jangan lupa like dan share video ini
untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Dan subscribe, tekan lonceng supaya Anda dapat yang pertama kali kabar terbaru tentang keajaiban Tuhan melalui video channel ini. Akhir kata saudara-saudara, saya Dr. Rianto Sinaga meyakinkan Anda bahwa di dalam Yesus keajaiban adalah suatu kepastian.